Ya, terima kasih Dokter Yogi atas waktunya. Ini yang baru bergabung berdua, Iya, baru berdua, dua berdua, dokter. berarti berempat. Berempat. Iya. Kompak ya ini saya bahagia itu melihat Bapak Ibu semua itu kompak berdua. Iya. Satu ibu. Oke. Selamat pagi, selamat mungkin selamat datang ya di sharing aktivitas fisik untuk para orang dewasa dan lansia ya. Jadi sudah disebutkan Dokter Yogi bahwa aktivitas fisik itu memang harus selalu kita lakukan ya. Iya. Mohon izin share screen. Ya, silakan dokter. Ini ya, ini tadi apa namanya Pak Dokter Yogi mohon kepada saya mungkin sharing aja ya karena ini Ya, apa namanya tentang aktivitas fisik ya. ya. Aktivitas fisik pada usia dewasa mungkin di atas 18 sampai 64 tahun ini sebenarnya usia dewasa dan ketika lansia lebih dari 65 tahun ya. Jadi tadinya itu oh dewasa saja tapi ada yang tua gitu. Oh ya 65 tahun. Tapi saya ditugaskan Dokter Yogi ini apa sih pentingnya aktivitas fisik, kemudian nanti ada FITT atau bagaimana frekuensinya, intensitasnya, waktunya, kemudian tipe seperti apa dari aktivitas fisik yang dilakukan, kemudian menyebutkan WHO. WHO itu Badan Dunia untuk aktivitas fisik itu ada dosisnya atau rekomendasi yang dianjurkan untuk para orang dewasa maupun lansia. Kemudian juga aktivitas fisiknya jenisnya apakah dia aerobik atau peregangan atau untuk ada orang tua itu nanti kaitannya dengan keseimbangan. Kemudian juga contoh-contoh aktivitas fisik yang mudah dan murah untuk mencegah hipertensi dan kegemukan jantung. Itu juga ya ini Pak Yogi ya. Nah Ya. ini di masyarakat kita ada hipertensi dan juga ada diabetes. Gitu. Uh, Kenapa aktivitas itu penting, aktivitas fisik penting untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi karena ini bisa mengontrol tekanan darah ya. Jadi kalau kita beraktivitas fisik paling enggak selain minum obat kita juga bisa mengendalikan tekanan darah enggak naik turun gitu ya karena dijaga oleh aktivitas fisik. Kemudian pada orang diabetes itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi pada orang diabetes itu kan ada dua kemungkinan, jumlah insulinnya turun atau fungsi insulinnya yang menurun. Nah, fungsi ini bisa ditingkatkan dengan aktivitas fisik, ini akan meningkatkan fungsi insulin yaitu sensitivitas insulin dalam fungsinya memindahkan glukosa sebagai bahan bakar untuk digunakan oleh sel. Jadi kemudian juga pada orang gemuk itu bisa menurunkan berat badan. Kemudian juga untuk penyakit-penyakit yang kaitannya dengan fungsi jantung dan pembuluh darah itu juga bisa fungsinya meningkat ya. Misalnya orang kok sekarang itu kok sering apa namanya pushing gitu, itu aliran darahnya nggak lancar. Berarti itu fungsinya bisa ditingkatkan dengan aktivitas fisik. Kemudian juga eh, orang yang orang yang sering stres gitu ya, dan mungkin moody itu kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang sedih gitu ya. Itu bisa apa namanya dikurangi dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur ya. Jadi inilah aktivitas fisik itu bisa mengurangi kalau lagi stres tuh ayo olahraga. Jadi habis olahraga itu seger, apalagi ketemu teman-temannya stresnya itu paling enggak agak menurun. Kemudian juga yang kalau orang tua itu kadang-kadang susah tidur ya. Itu juga bisa memperbaiki kalau kita
aktivitasnya jadi seger, tidurnya jadi nyenyak. Ini salah satu pentingnya aktivitas fisik untuk mencegah atau mengendalikan. Kalau mencegah itu belum terjadi pada usia mungkin anak-anak kita 18-30 tahun kan belum terjadi penyakit-penyakit ini, dia bisa secara umum bisa memperbaiki ini semua. Tapi juga bisa mengendalikan kalau sudah terjadi hipertensi atau kegemukan. Kemudian yang lain ini adalah frekuensi. Kenapa aktivitas fisik ada frekuensinya? Frekuensi ini adalah berapa kali, berapa banyak itu frekuensi ya. Misalnya, 3-5 kali per minggu. Misalnya saya melakukan aktivitas fisik Sabtu, Minggu, kemudian Rabu itu misalnya 3 kali gitu ya. Ada juga, saya juga melakukan aktivitas, kalau Sabtu, Minggu biasanya banyak orang berolahraga. Kemudian lainnya mungkin hari Kamis, hari Selasa, itu jumlahnya berarti lebih banyak frekuensinya. Kalau intensitas, seberapa keras latihan ya, intensif ya, untuk mencapai kebugaran, tapi harus mencegah terjadinya cedera. Jadi ketika umur kita sudah mulai mendekati 5 ini, mungkin kalau terlalu keras sekali juga menimbulkan cedera. Makanya intensitas itu kita juga harus sesuaikan dengan usia untuk mencegah terjadinya resiko cedera. Pada anak-anak muda mungkin 18-20 tahun dia suruh lari, suruh kuat ya untuk berapa jam kita dengan intensitas yang kuat, yang misalnya intensitas yang tinggi, mereka masih kuat. Tetapi pada orang yang lebih tua, mungkin intensitasnya sedang saja, tetapi waktunya atau durasinya yang tadi time atau durasinya itu menjadi lebih lama, gitu ya. Ya semakin lama sih semakin baik ya. Tapi tentu saja lama dan tidaknya itu diawali dengan kalau olahraga itu mesti ada dengan warming up ya, pemanasan, kemudian inti, dan kemudian yang terakhir adalah pendinginan. Ini waktu atau durasi ya. Jadi tadi aktivitas fisik itu bisa sedang, intensitas sedang ya. Yang tadi disebutkan intensitas itu bagaimana kekerasnya atau aktivitas sedang itu apabila dilakukan misalnya dengan berlari-lari kecil gitu. Kalau tinggi kan mungkin lari yang lebih cepat ya. Kalau aktivitas fisik yang sedang ini pada orang usia 18 atau rekomendasi WHO menunjukkan kira-kira 150. Kalau kita lihat di baliho-baliho itu pesannya 150 menit per minggu. Kalau dibagi 3 ya kira-kira kalau 3 kali seminggu seharinya adalah 50 menit ya. Ataukah kalau 5 kali seminggu 30 menit saja, tapi 5 kali seminggu. Sedangkan kalau intensitas tinggi ya ini saya kira lebih berat ya, lebih misalnya kalau tadi jalan-jalan ringan, kalau intensitas tinggi lebih cepat. Ini biasanya pada anak-anak muda ya. Ini memang waktunya, durasinya tidak lebih lama, jadi hanya 75 itu sudah cukup. Ini rekomendasi minimal ya, per menit per minggu. Jadi kalau misalnya sepak bola, kalau anak-anak muda sih sepak bola 75 menit saja sudah cukup. Tapi ketika dia masih muda mestinya harus ada tambahan. Kemudian jenis aktivitas itu disesuaikan tujuan. Jadi aktivitas fisik itu tujuannya untuk apa? Untuk ketahanan jantung paru-paru. Ya kita melakukan aerobik gitu ya namanya. Itu untuk seperti mungkin berlari, bersepeda ya, itu untuk menjaga kesehatan jantung. Kemudian orang yang untuk meningkatkan kekuatan otot, itu kita pakai latihan beban. Jadi otot kita itu juga harus dilatih ya, untuk biasa untuk meningkatkan massa otot
Dan dia juga kalau ototnya bagus, dia pengambilan glukosa di dalam darahnya lebih kuat. Gitu ya. Kemudian dia juga menyimpan protein-protein otot yang dibutuhkan ya, jadi lebih kuat. Kemudian juga selain kemudian kekuatan beban, kita juga bisa melakukan latihan fleksibilitas yang biasa dilakukan dengan yoga atau peregangan ya. Kalau kita kadang-kadang di depan komputer terus kita melakukan aktivitas fleksibilitas atau peregangan ya. Jadi meregangan otot-otot lengan itu dilebarkan itu namanya fleksibilitas. Dan juga kalau kita yoga ya, banyak orang saya ingin yoga aja. Itu kaitannya dengan fleksibilitas. Dengan kita memperhitungkan frekuensi berapa kali, berapa hari per minggu atau berapa kali per minggu, intensitasnya bisa sedang, bisa berat, kemudian durasinya bisa sesuai rekomendasi 150 menit untuk sedang dan tinggi itu 75 menit per minggu atau sesuai dengan tujuannya tadi untuk aerobik atau untuk kekuatan kita bisa berfokus bahwa mencapai tujuan kebugaran tubuh. Jadi intinya kebugaran dengan memperhatikan frekuensi, intensitas, durasi dan juga tipe yang diperlukan. Setiap orang mesti berbeda-beda. Apa kita mengenal ini supaya kita mendapatkan kebugaran tubuh kita yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan juga mengingat umur, kemudian bentuk badan dan sebagainya. Itu yang kita sebagai tujuan untuk mencapai kebugaran. Sudah mangga? Sudah mangga? Untuk rekomendasi WHO ini mohon maaf nggak kelihatan, coba saya ini rekomendasi WHO untuk aktivitas fisik orang usia 18 sampai 64 itu aerobik itu sekitar intensitas sedang ya, intensitas sedang kita bisa jalan cepat gitu ya. Itu 150 sampai 300 menit per minggu. Kemudian kalau dia aktivitas aerobik tinggi, misalnya lari cepat atau bersepeda dengan cepat, itu sekitar 75 sampai 100 menit per minggu. Ini minimal ya yang direkomendasi WHO. Kemudian juga latihan penguatan otot, untuk melakukan penguatan otot minimal 2 kali seminggu. Ini untuk kekuatan dan kesehatan otot dan tulang. Kemudian mengurangi waktu sedentari. Jadi kita itu kadang-kadang lebih banyak duduk-duduk, kemudian main HP, ya ini kemudian baca berita misalnya ya. Dulu dari koran, sekarang orang-orang kan sudah pakai HP ya, atau menonton TV ya. Duduk yang berlama-lama ini kita kadang-kadang harus melakukan aktivitas ringan seperti peregangan ya, supaya apa namanya sebagai kompensasi kalau duduk itu kan ototnya berhenti dan menahan gitu ya. Kemudian perlu diregangkan, perlu aktivitas ringan di sela-sela antara duduk, apalagi yang bekerja di kantor. Kemudian juga pada orang dewasa ini akan mendapatkan aktivitas tambahan, aktivitas fisik untuk manfaat yang tambahan itu dengan cara durasi minimum yang dari minimum yang dianjurkan ini sudah tercapai, tetapi kita juga bisa meningkatkan kebugaran, kesehatan paru. Jadi dengan adanya menambah ini kan minimal ya, kalau yang tadi direkomendasi WHO, kalau kita bisa melebihi itu bisa mendapatkan manfaat kebugaran jantung dan paru, kesehatan mental, dan menurunkan resiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan juga kegemukan. Nah, ini sebenarnya kenapa WHO memberikan dosis ya, kalau dia ini gambarnya yang merah ini ya.
ketika yang merah itu sedentary, duduk-duduk, nonton TV, ngobrol-ngobrol, apalagi kalau sambil makan ya. Kemudian ketika dia memenuhi ini yang hijau, hijau ini rekomendasi ya. Ini bisa jalan, bisa ini pakai apa Nordic ya. Nordic itu pakai tongkat ya, pakai tongkat. Kalau kita jalan hanya kaki, otot-otot kaki. Tapi kalau dengan Nordic otomatis otot-otot dada yang merupakan otot-otot besar ikut bergerak ya, ikut aktivitas dengan adanya Nordic ya. Sekarang banyak sekali saya lihat orang-orang tua menggunakan tongkat untuk berjalan itu untuk menggerakkan otot-otot dada yang merupakan otot-otot besar untuk mencegah sarkopenia ya. Kalau pada orang tua itu biasanya kalau terjadi kelemahan otot dari otot kaki dan otot-otot besar lainnya itu akan menurunkan status gizi biasanya. Kemudian juga kalau dia bisa mungkin ini agak lebih berlari atau mungkin permainan baik tenis atau permainan yang lain. Tetapi setelah hijau ini ada semakin apa ya, semakin banyak, semakin meningkat, ini juga akan meningkatkan resiko terjadinya cedera. Ya, inilah kita tidak boleh tidak aktif, tetap bergerak, tetapi juga kalau mengingat usia jangan terlalu berlebihan karena menimbulkan bahaya atau cedera. Makanya kenapa kita perlu memperhatikan frekuensi atau volume, durasi, kemudian intensitas dan tipenya ya. Ini untuk melihat bahwa kita itu harus di hijau ini ya, hijau ini supaya kita mendapatkan manfaat kebugaran tubuh kita. Nah, ini juga di WHO itu disarankan aktivitas fisik itu lebih baik daripada tidak melakukan. Ini selalu ada pesan ini ya. Kemudian jika orang dewasa tidak memenuhi anjuran aktivitas fisik, mungkin karena apa namanya, karena ada cedera, karena ada penyakit, bisa melakukan beberapa aktivitas fisik lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan seorang orang dewasa itu harus memulai melakukan aktivitas fisik dalam jumlah yang kecil, bertahap, meningkatkan frekuensi, intensitas, durasi, semakin lama semakin meningkat. Jadi jangan khawatir kalau sekarang belum, mulailah gitu ya, mulailah. Jadi yang aktivitas fisik itu akan lebih baik daripada diam saja, dan kalau belum memenuhi, nanti juga bisa beberapa aktivitas lain bisa dilakukan dan harus dimulai. Sedangkan untuk 65 hampir sama. Saya lihat memang rekomendasinya hampir sama. Yang lebih tua juga boleh melakukan 150 sampai 300 menit ya untuk aerobik sedang dan sama. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang 18-64 tahun. Dosisnya 150 minimal 150 sampai 300 menit untuk intensitas moderat. Kemudian atau 75 sampai 150 untuk intensitas yang lebih atau intensitas yang tinggi ya. Untuk mendapatkan ini juga mendapatkan manfaat kesehatan yang substansial. Bedanya kalau yang lebih dari 65 ini perlu aktivitas penguatan otot minimal dua kali di dalam seminggu untuk mendapat manfaat tambahan, dan juga ada multikomponen termasuk keseimbangan fungsional dan latihan kekuatan. Jadi ini ada 2 kali seminggu untuk melatih atau meregangkan ya, menguatkan otot-otot. Ini ada pakai barbel atau mungkin latihan dengan jongkok berdiri. Kemudian juga bisa melakukan ini dengan senam ya, untuk keseimbangan ya, untuk fungsi keseimbangan dan memperkuat latihan kekuatan. Ini contohnya dengan
menari atau tai chi ya, banyaknya kalau orang-orang tua itu dengan tai chi. Eh, Sama dengan yang tadi, yang 18 sampai 64 tahun, usia orang tua ini juga harus melakukan aktivitas fisik itu mesti lebih baik daripada yang tidak melakukan sama sekali. Dan orang dewasa yang lebih tua juga dianjurkan kalau tidak memenuhi tadi rekomendasi, dianjurkan memberikan beberapa aktivitas lain yang bermanfaat dan harus dimulai sama, harus dimulai dengan melakukan aktivitas fisik dalam jumlah kecil, bertahap, baik itu frekuensinya harus dimulai, kemudian intensitasnya maupun lamanya atau durasinya. Dan orang tua yang aktif secara fisik dan sesuai kemampuan fungsionalnya, maka mendapatkan eh, tingkat kebugaran mereka yang lebih baik. Kenapa selalu dianjurkan, walaupun mungkin belum dimulai, selalu harus dimulai, karena hubungan antara sedentari yang warnanya merah di atas, semakin banyak duduk, semakin banyak rebahan, semakin banyak nggak aktif, itu meningkatkan resiko penyakit-penyakit ya. Saya kira makanya harus selalu diubah atau ditingkatkan aktivitas fisiknya untuk menuju ke hijau ini ya. Jadi kalau merah itu yang jelek ya, risiko yang tinggi, semua penyakit itu ada risikonya. Dengan aktivitas fisik yang rendah untuk menjadi baik, maka dia harus bertransformasi, menurunkan aktivitas sedentari waktunya, misalnya duduk-duduk tadi seharian, duduk-duduk tapi dipakai jalan ya, diubah menjadi ditransformasi menjadi aktivitas fisik. Tambahan lain pada orang tua ini meningkatkan aktivitas aerobik dengan intensitas sedang yang lebih dari 300 menit dan atau melakukan aktivitas fisik aerobik yang kuat, dan kombinasinya ini akan mendapatkan manfaat kesehatan tambahan. Kalau tadi yang rekomendasi itu ya untuk menjaga kesehatan aja, tetapi dengan adanya tambahan lain, baik itu intensitas aerobik yang sedang lebih dari 300 menit itu kalau dibagi dalam seminggu, misalnya 5 hari ya 1 hari 1 jam ya. Itu misalnya kalau lebih dari itu mungkin setiap hari 1 jam akan lebih baik. Jadi mendapatkan manfaat untuk kesehatan ya. Ya, apa sih yang menjadi manfaat aktivitas fisik? Ini akan mencegah meningkatan mortalitas. Jadi mortalitas itu artinya kematian ya. Peningkatan kematian dari semua sebab penyakit itu adalah bisa dicegah dengan aktivitas fisik yang tadi sesuai rekomendasi. Kemudian juga kematian karena penyakit kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, misalnya stroke, jantung, itu juga dapat dicegah dengan aktivitas fisik. Tentu saja nanti sesuai dengan rekomendasi ada dosis, baik itu frekuensi, kemudian intensitas, kemudian waktunya, dan juga tipenya, tipe aktivitas fisik. Kemudian kalau belum terjadi hipertensi, jika mencegah kejadian hipertensi, kanker dengan lokasi spesifik, juga diabetes. Juga bisa mencegah gangguan kesehatan mental, misalnya orang suka deg-degan, stres, depresi, itu bisa kita cegah dengan aktivitas fisik karena lebih hatinya mungkin lebih senang ya, apalagi ketemu teman-temannya, senang bersama dan sebagainya, meningkatkan kesehatan kognitif atau mencegah gangguan misalnya kognitif itu mini Alzheimer, demensia. Alzheimer itu demensia atau yang suka lupa itu kalau orang bilang pikun ya, itu bisa mengurangi ya, atau mencegah itu. Dan juga gangguan tidur, karena pada orang tua itu kesulitan tidur biasanya karena nikmatnya sudah dikurangi sehingga tidurnya lebih sedikit.
orang yang gemuk tentu saja akan bisa mencegah kalau ukuran adipositas itu sel lemaknya itu yang apa namanya sudah membesar tidak menjadi lebih besar gitu ya. Ini kaitannya dengan kegemukan. Mungkin yang lain adalah aktivitas fisik aerobik ya, atau disebut orang bilang kardio gitu ya. Kardio, ada kemudian yang kekuatan, ini yang kita pakai barbel, fleksibilitas, ini misalnya pada yoga, dan pada orang tua itu biasanya keseimbangan. Ini kalau aktivitas kardio ya, ini adalah jenis latihan yang meningkatkan detak jantung. Jadi ketika kita latihan, jantung kita semakin lama semakin detak jantungnya semakin cepat dan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya ini dengan berlari atau berenang atau mungkin jalan cepat ya, lama-lama jantung kita akan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhannya, maka ini sebenarnya suatu latihan untuk memperkuat fungsi jantung dan paru atau namanya kardio. Manfaatnya meningkatkan kesehatan jantung paru, dia membakar kalori serta meningkatkan stamina daya tahan tubuh ya. Karena kita tahu jantung itu adalah organ yang dari hidup kita sampai meninggal itu kerja terus, nggak ada berhentinya. Bagaimana menjaganya? Kapasitas kemampuannya ditingkatkan dengan meningkatkan latihan aerobik untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru. Kemudian kekuatan ya, ini kekuatan ini atau latihan beban fokusnya pada otot-otot tubuh ya. Terutama ini kalau gini otot lengan ya, ini dengan push up ya. Kemudian ini juga dengan barbel ya atau dumbbell barbel. Kemudian juga dengan ini pull up ya, ini apa namanya menggunakan kekuatan otot-otot lengan kita ya atau bukan juga kaki kita. Ini memperkuat otot dan tulang dan meningkatkan metabolisme basal, membantu menjaga berat badan yang sehat. Biasanya kalau orang yang menurunkan berat badan itu memang menggunakan olahraga-olahraga yang pakai kekuatan atau kekuatan otot tulang gitu ya, sehingga dan ini juga kekuatan ini bisa meningkatkan metabolisme basal. Kita tahu metabolisme basal itu salah satu komponen energi ekspenditur ya. Kalau dia meningkat berarti pengeluarannya besi ini biasanya dalam waktu singkat aja capek ya. Karena ini juga akan mengeluarkan tenaga lebih banyak sehingga kalau orang obes akan menurunkan bisa menurunkan berat badan ya. Kemudian ini fleksibilitas ya, ini rentang gerak. Jadi fleksibilitas fokus pada meningkatkan rentang gerak sendi-sendi tubuh. Ini misalnya yoga, kemudian pilates, ini juga meningkatkan mobilitas dan mengurangi risiko cedera, membantu postur tubuh dan relaksasi otot. Biasanya orang-orang yang duduk di komputer terus dia ototnya tegang ya, ini perlu nih fleksibilitas, kemudian juga mengurangi cedera dan membentuk postur tubuh yang ergonomis yang baik ya. Ini fleksibilitas. Kemudian yang lain adalah balance. Balance itu latihan keseimbangan yang membantu koordinasi dan stabilitas tubuh ya. Kita tahu pada orang-orang tua mungkin untuk menggunakan satu kaki sudah ini dilatih dengan koordinasi stabilitas tubuh. Nah, karena kenapa? Karena pada orang tua itu biasanya resiko jatuh. Jadi latihan-latihan ini bisa dilakukan dengan berdiri dengan satu kaki. Kemudian ini ada Tai Chi yang kita sering lihat ya. Ini untuk keseimbangan dan beberapa gerakan yoga. Ini untuk meningkatkan stabilitas, koordinasi, dan mengurangi risiko jatuh, terutama pada orang tua itu sering jatuh dan membantu keseimbangan postural. Ini untuk
apa namanya keseimbangan ya. Ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ini. Latih gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi contoh aktivitas fisik mudah, murah, dan bisa membantu, tapi ini mungkin tidak pada orang tua ya, pada orang yang masih muda ya, jalan kaki, naik tangga. Kalau orang tua itu kalau naik tangga sih mungkin naiknya bisa, tapi turunnya biasanya akan kesulitan karena dia menahan beban tubuh dan juga mungkin sendi-sendinya ya. Kemudian bersepeda ini lebih apa ya, terutama orang-orang yang gemuk itu memang lebih tidak membebani lutut ya. Kemudian tadi peregangan ini penting juga karena ketika apa namanya otot-otot kita ya bisa lebih lentur gitu ya dan juga mencegah terjadinya cedera. Makanya beberapa warming up, beberapa aktivitas biasanya dilakukan juga dengan peregangan ya. Kalau misalnya mau apa namanya pemain sepak bola itu kan ada aktivitas peregangan supaya tidak terjadi cedera. Kemudian senam ringan ya biasanya kita lakukan pada lansia ya, mestinya ada senam-senam ringan. Atau kalau yang masih muda mungkin pakai menari ya atau zumba yang mungkin gerakannya lebih atraktif ini saya kira kalau orang-orang yang lebih aktif dia bisa menikmati karena dengan menari dan zumba endorfin atau hormon kebahagiaan itu meningkat ya sehingga mereka merasa nggak berasa dia karena seneng gitu ya sehingga apa namanya nggak terasa keringatnya mengeluarkan kemudian hatinya senang. Nah ini yang paling penting karena itu aktivitas fisik itu yang tujuannya adalah tadi kebugaran atau mungkin meningkatkan juga kalau sudah orang kualitas hidupnya menjadi meningkat. Mungkin juga selain jalan kaki kalau ringan-ringan kalau jogging yang agak lebih jalan cepat ya. Atau kalau bisa ya mungkin berlari tapi dalam usia yang lebih muda ya. Saya kira sekarang kita lihat usia di bawah 40 tahun ya banyak sekali sekarang ini olahraga lari. Tapi harus diingat bahwa harus sesuai dengan kekuatan, harus bertahap sehingga mencapai tertentu sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Mungkin sekilas ini guideline referensinya dari guideline WHO yang kita pakai. Mungkin itu sekilas dokter